Ya, saya record dulu. Oke, saya record ke sopo. Oh, Pak Irfan, Irfan, Irfan. ya. Nggih. Oke, sudah nggih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini nggih, kita akan melakukan kegiatan pembimbingan yang ketiga, nggih, pembimbingan yang ketiga atau coaching yang ketiga untuk persiapan seminar, nggih, untuk persiapan seminar nanti di hari Selasa depan, nggih, Bapak dan Ibu. Kita jadwalnya tidak hari Senin ya. Terjadwal nanti untuk angkatan 48 ini adalah di hari Selasa tanggal 23. Baik, Bapak dan Ibu, monggo nanti silahkan siapa yang mau melakukan paparan terlebih dahulu nggih, untuk penugasan di hari ke 13-14 yang kemarin sudah saya info di grup nggih, untuk Bapak dan Ibu memaparkan rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu, karena ini kalau tugas hari ke 13-14 itu terselesaikan gitu ya, terselesaikan ya, nanti Bapak dan Ibu tinggal mengembangkan pada rancangan aktualisasinya, kan jenengan sudah oke, artinya kaitan dengan isu, kaitannya dengan gagasan kreatif, dengan judul, ini kita sudah sama persepsinya. Monggo silahkan Bapak dan Ibu yang mau memaparkan terlebih dahulu bisa langsung melakukan share screen. Nanti akan saya catat. Mungkin saya mau coba Ibu. Monggo silahkan langsung share screen, nggak apa-apa. Tuh, Husnunisa. Apakah sudah kelihatan Ibu? Belum, Oh, belum. masih Bentar. hitam. Ya udah, oke, silahkan Bu. Oh, ini. Ya, Ibu, matur nuwun. Hmm. Oke, monggo. Oke. Jadi masih ini Bu, akun saya buka yang sudah digabung dulu ya Bu. Ya, iki wis to iki. Ini baru 1, 2, 3. Belum saya gabung. Tadi sudah tapi saya buka yang gabung. Mana nih? Atau kayak gini buat apa-apa Bu? Ya udah, itu nggak apa-apa, udah. Oh, oke. Nanti Bapak dan Ibu paparannya fokuskan aja isu, sumber isu manajemen ASN atau smart ASN, nggak usah dibacakan semua. Kemudian nanti penapisan isu tiga teratas, kemudian USG satu teratas, diagram fishbone, terus kegiatan ya, biar agak cepat. Oke. Nanti saya baca aja Oke. deskripsinya, nanti saya beri masukannya langsung aja. Oke. Oke, Bu. Matur nuwun, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Kusnini Sulianuddin akan memaparkan materi rancangan aktualisasi yang telah kami buat. Yang pertama tentang deskripsi isu. Jadi di sini kami mengambil 5 deskripsi isu yang ada di lingkungan kami. Yang pertama yaitu belum optimalnya kesadaran dan kedisiplinan siswa dalam setoran tahfidz di Man 1 Yogyakarta. Itu termasuk manajemen ASN. Lalu selanjutnya ada belum optimalnya penyusunan RPP berbasis KBJ dan Deep Learning di Man 1 Yogyakarta, itu termasuk Smart ASN. Yang ketiga yaitu belum optimalnya kesadaran siswa dalam pelaksanaan sholat berjamaah di Man 1 Yogyakarta, itu manajemen ASN. Yang keempat yaitu belum optimalnya kesadaran siswi Man 1 Yogyakarta untuk mengikuti kajian keputrian, itu masuk dalam manajemen ASN. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pembelajaran di Man 1 Yogyakarta. Itu masuk dalam Smart ASN. Dari 5 isu tersebut, eh, kami melakukan tapisan isu, yaitu menggunakan pertama kali yaitu dengan APKL, yang mana identifikasi atau analisis itu seperti yang ada di tabel ini, yang mana di
sini kami memperoleh nomor satu itu yaitu belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta dengan alasan isu ini itu eh, kelayakannya dan kelayakannya sesuai dengan tupoksi dan peran saya sendiri sebagai guru Al-Quran Hadis di MAN 1 Yogyakarta. Setelah melakukan analisis menggunakan APKL, isu yang kami dapatkan yaitu ada 3 isu tertinggi, yaitu ada belum optimalnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis KBJ dan Deep Learning di MAN 1 Yogyakarta, lalu belum optimalnya kesadaran siswa MAN 1 Yogyakarta dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan terakhir yaitu belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta. Yang mana dari isu ini kami mendapatkan isu yang pertama yaitu atau core isunya belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta. Di mana contoh penyebab dari isu ini yaitu guru masih menggunakan asesmen manual berupa tes tulis atau lisan dan juga tidak ada waktu dalam menyusun media interaktif. Selanjutnya, analisis penyebab core isu menggunakan diagram fishbone. Setelah menggunakan USG, kami melakukan analisis menggunakan diagram fishbone yang secara tidak langsung atau gambarannya seperti ini, diagram fishbone yang telah kami lakukan. Yang pertama, dari MEN, penyebabnya itu guru belum terbiasa menggunakan media interaktif dalam asesmen, keterampilan digital guru masih beragam, siswa sebagian kurang disiplin memanfaatkan media, lalu motivasi guru untuk berinovasi masih rendah. Selanjutnya dari material, kami menganalisis adanya minim sumber belajar yang alternatif, adanya aplikasi atau media interaktif yang digunakan masih terbatas, dan juga akses internet yang kadang terbatas atau tidak stabil. Selanjutnya dari ranah metode, kami melihat adanya asesmen masih banyak dilakukan secara manual atau konvensional, guru kurang melakukan inovasi dalam integrasi media interaktif ke RPP, lalu juga ada kurang pemanfaatan media kolaboratif. Selanjutnya dari lingkungan atau environment, kita bisa melihat di sini adanya sarana prasarana terbatas, salah satunya yaitu sound system. Lalu ada sebagian siswa lebih nyaman dengan cara tradisional dan juga lingkungan belajar kurang kondusif, bising karena dekat dengan jalan, juga kadang ruangannya itu panas. Jadi dari analisis ini kami bisa memunculkan isu yaitu belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pembelajaran di MAN 1 Yogyakarta. Selanjutnya, untuk gagasan dan kegiatan, setelah melakukan analisis ini dengan fishbone, core isu yang ditemukan yaitu belum optimalnya penggunaan media interaktif dalam asesmen pelajaran di MAN 1 Yogyakarta. Ibu ngapunten, ini langsung ke yang ada tahapannya atau enggak? Ya, langsung ke Nah, ini langsung ke sini aja. yang akan kami angkat di sini judulnya yaitu implementasi kursus poli sebagai media interaktif dalam asesmen pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 di MAN 1 Yogyakarta. Jadi dari core isu tadi kami mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan media interaktif, khususnya di sini kami memberikan alternatif atau media interaktif yang digunakan adalah kursus poli, yaitu gabungan antara Al-Quran Hadis dengan permainan monopoli. Kegiatan yang akan dilakukan pertama kali yaitu konsultasi perencanaan, yang mana tahapannya itu konsultasi dengan mentor, menghubungi kepala madrasah untuk menentukan jadwal konsultasi, melaksanakan konsultasi, mencatat poin-poin hasil konsultasi, dan menindaklanjuti hasil konsultasi. Adapun output dari setiap tahapan itu yaitu adanya resume arahan mentor, jadwal konsultasi resmi setelah menghubungi dengan mentor, lalu nanti akan diperoleh masukan solusi dari mentor, lalu adanya note to land yang tersusun atau catatan setelah konsultasi, juga tindakan nyata yang dilakukan setelah konsultasi. Adapun pemaknaan keterkaitan dengan nilai berakhlak, ini ada beberapa nilai berakhlak yang dapat kita analisis sesuai dengan tahapannya. Adanya berorientasi pelayanan, itu menunjukkan sikap terbuka dan menerima arahan dari mentor. Akuntabel itu menghubungi dengan cara formal dan jelas, itu termasuk dengan tanggung jawab integritas kita dan menghormati mentor. Kompeten, yang mana
serta menyampaikan permasalahan dengan jelas kepada mentor sehingga bisa diberikan solusi, harmonis, menghormati mentor dengan sopan santun, loyal, menunjukkan sikap hormat serta menjaga nama baik lembaga, Oke, langsung ke kegiatan adaptif. 2, Bu. Oh, enggak, Bu. Oke, berakhlaknya nggak usah dibaca semua. Oh, enggak. Lanjut ke kegiatan 2. Harmonis, konsultasi perencanaan. Nah, yang kedua itu memetakan media interaktif yang tepat. Yang mana di sini tahapannya yaitu mengidentifikasi berbagai media interaktif yang bisa digunakan seperti Z-Quiz, Gumbozel, Quizzer, Quizzalis, atau bisa Kurdispoli ini yang kita gunakan. Yang kedua yaitu memilih media interaktif Kurdispoli sebagai media utama berdasarkan tingkat partisipasi, keterampilan kognitif, fleksibel, dan juga kolaboratif dari peserta didik. Yang untuk outputnya nanti adanya tersedia gambaran kelebihan dan kekurangan masing-masing media, lalu adanya hasil pertimbangan pemilihan media berdasarkan kriteria tersebut. Dari berakhlaknya bisa berorientasi pelayanan, akuntabel, dan semua nilai berakhlak itu bisa dimasukkan dalam kegiatan tahapan ini. Selanjutnya, untuk kegiatan ketiga yaitu membuat media interaktif Kurdispoli. Yang mana di sini pertama itu menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan capaian pembelajaran atau TP dan JP, lalu merumuskan nilai-nilai karakter yang akan kita munculkan di pembelajaran, lalu membuat papan mirip permainan monopoli dengan kotak yang dimodifikasi, tentunya dengan pembelajaran Al-Quran Hadis, lalu menyusun kartu soal atau instruksi yang sesuai, membuat peralatan permainan yang sesuai, lalu membuat aturan permainan juga. Jadi nanti output yang keluar yaitu tersusunnya rumusan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, terus nilai-nilai karakter yang akan diintegrasikan, lalu tersedianya permainan modifikasi antara Quran Hadis dan monopoli, lalu adanya kumpulan kartu soal dan instruksi yang sesuai dengan Al-Quran Hadis, seluruh perangkat permainan lengkap tersedia seperti yang kita mainkan di monopoli, tapi dengan unsur Quran Hadis, lalu dokumen aturan permainan yang jelas dan sistematis. Untuk nilai berakhlaknya juga masih sama seperti tadi, ada 7. Lalu selanjutnya untuk tahap yang keempat yaitu uji coba media interaktif Kurdispoli. Yang pertama, tahapan pertama melakukan uji coba terbatas kepada siswa, mengamati respon kesulitan dan kemudahan murid dalam penggunaan media, lalu memperbaiki media berdasarkan respon dan masukan murid. Output yang akan kita peroleh yaitu data awal mengenai efektivitas penggunaan media tersebut, adanya catatan observasi respon murid, dan terakhir media tersebut bisa mengalami revisi atau penyempurnaan, mungkin kurang jelas instruksi kartunya atau yang lain-lain. Untuk nilai berakhlaknya juga sama seperti tadi. Aku WA. Selanjutnya, Ibu. Oke, lanjut. Oke. Untuk kegiatan yang kelima yaitu penerapan media interaktif Kurdispoli. Tahapannya yaitu menyusun modul ajar dengan integrasi media Kurdispoli, lalu menerapkan media Kurdispoli dalam kelas secara langsung, dan ketiga membimbing siswa atau murid dalam menggunakan media Kurdispoli. Outputnya nanti akan tersusun modul ajar yang di mana di situ ada Kurdispoli sebagai media interaktif dalam asesmen pembelajaran. Lalu terlaksananya pembelajaran dengan media Kurdispoli, lalu terakhir adanya murid terampil menggunakan media Kurdispoli. Untuk nilai-nilai berakhlaknya juga sama seperti tadi, ada 7. Selanjutnya yang terakhir, kegiatan terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Yang mana di sini tahapannya membuat instrumen penggunaan Kurdispoli kepada murid, menyebarkan instrumen penggunaan Kurdispoli, lalu menganalisis hasil evaluasi penggunaan Kurdispoli, menyusun laporan hasil implementasi, dan terakhir menentukan tindak lanjut. Untuk selanjutnya, untuk outputnya akan tersusun instrumen penilaian penggunaan Kurdispoli, terkumpul data hasil pengisian instrumen, juga diperoleh temuan mengenai apakah itu efektivitas terhadap keaktifan siswa atau asesmen pembelajaran, lalu juga tersusun laporan lengkap hasil implementasinya, dan terakhir itu akan adanya rekomendasi tindak lanjut tentang pengembangan dari media Kurdispoli tersebut. Untuk nilai-nilai berakhlaknya juga masih sama seperti tadi. Dan di tabel terakhir juga kami memunculkan adanya
yang sesuai dengan misi Man 1 Yogyakarta. Mungkin itu Ibu. Terima kasih Ya, atas baik. waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain, Bapak dan Ibu, silakan. Nanti saya akan, ini sudah saya catat, nggih. Nanti saya tinggal memberikan masukan dari teman-teman gitu ya. Monggo silahkan. Izin saya, Bu. Nggih, monggo. Oke, oke, monggo silahkan. Pak Irfan, monggo. Monggo, Pak. Maaf, Bu, dari tadi saya bicara belum di on mic. Mohon maaf. Nggih, apa Oke. nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Ibu. Izin menyampaikan terkait isu yang sudah kami bahas di instansi kami. Ada 5 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan laboratorium bahasa dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di masa Cilacap. Ini berkaitan dengan Smart ASN, jadi berkaitan dengan digital skill guru. Berikutnya, masih banyak peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran di kelas 10 di masa Cilacap. Ini terkait manajemen ASN, terkait profesionalitas guru dalam mengatur strategi pembelajaran, meningkatkan literasi Al-Quran. Berikutnya yang ketiga, kurangnya penerapan strategi pembelajaran interaktif yang mengakibatkan rendahnya minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab di kelas 10 masa Cilacap. Ini juga terkait manajemen ASN, terkait profesionalitas guru dalam membuat pembelajaran interaktif. Berikutnya yang keempat, belum optimalnya tata aturan kedisiplinan sekolah sehingga mengakibatkan rendahnya kedisiplinan siswa terhadap penggunaan handphone pada pembelajaran di MAN 1 Cilacap. Ini terkait Smart ASN, terkait digital etik, bagaimana pemanfaatan handphone ini dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab berbasis digital sehingga berakibat pada rendahnya penguasaan mufrodat siswa kelas 10 di MAN 1 Cilacap. Ini terkait Smart ASN yaitu digital skill. Berikutnya dari 5 isu ini, kami buatkan lapisan isu menggunakan teknik APKL. Isu yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan laboratorium bahasa ini mendapatkan skor 15. Langsung skor tertinggi nih, Bu. Skor tertinggi jatuh pada belum optimalnya pemanfaatan media. Yang kedua, kepada masih banyaknya peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, kepada belum optimalnya pemanfaatan laboratorium. Berikutnya, kami analisis lagi menggunakan USG dan didapatkan peringkat 1 yaitu belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab berbasis digital sehingga berakibat pada rendahnya penguasaan mufrodat. Sehingga dengan hasil USG ini, kami mengangkat sebuah isu yaitu belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital sehingga berakibat pada rendahnya penguasaan mufrodat. Berikutnya kami analisis lagi menggunakan diagram fishbone. Dari sisi material, metode, dan milieu. Yang pertama dari sisi atau orangnya atau manusianya. Yang pertama, kurangnya kompetensi wawasan terkait pemanfaatan TIK seperti pemanfaatan software pembelajaran. Jadi memang di sini guru belajar bahasa Arab ini masih sedikit yang memanfaatkan karena belum tahu dalam bagaimana cara memanfaatkan media berbasis TIK ini. Berikutnya yang kedua, belum terbiasa menggunakan media digital. Jadi masih banyak menggunakan media yang berbasis cetak. Berikutnya, secara material, belum ada visualisasi materi pembelajaran, terutama pembelajaran mufrodat, di mana dalam penguasaan mufrodat tentunya dibutuhkan sekali visualisasi
visualisasi dari setiap mufrodat yang akan disampaikan kepada siswa. Berikutnya belum ada platform pembelajaran interaktif yang bisa digunakan untuk pembelajaran mufrodat. Terkait metode, pembelajaran masih dominan menggunakan ceramah. Berikutnya, kurangnya variasi strategi digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Berikutnya, terkait lingkungan atau milieu, sekolah ini belum memiliki kebijakan khusus yang mendorong pembelajaran digital. Berikutnya, masih minim budaya literasi digital di kalangan siswa. Berikutnya, dari analisis tersebut, maka kami menyampaikan gagasan yaitu dengan pemanfaatan platform Google Site dalam meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas 10 masa 1 Cilacap. Kegiatan pemecahan core isu dari gagasan kreatif ini adalah yang pertama, konsultasi dalam perencanaan kegiatan. Berikutnya yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat, seperti mengidentifikasi berbagai media, pemilihan platform Google Sites sebagai media utama karena kemudahan akses dan integrasi fiturnya. Yang ketiga, membuat media pembelajaran Google Sites, mulai dari mendesain, membuka platform, mengintegrasikan teks, gambar, audio, video, untuk memperkaya materi, serta menyusun daftar kosakata. Setelah itu, yang keempat, uji coba media pembelajaran Google Sites, melaksanakan uji coba terbatas kepada para siswa, mengamati respon dari siswa. Berikutnya, menambahkan kuis dan memberikan fitur navigasi atau petunjuk sederhana agar siswa bisa belajar mandiri. Dan yang kelima, penerapan media pembelajaran Google Sites dalam pembelajaran. Dimulai dari menyusun modul ajar dengan integrasi media Google Sites, menerapkan media dalam kelas secara langsung, membimbing siswa dalam penggunaan platform mandiri di sekolah. Dan terakhir, evaluasi dan tindak lanjut media pembelajaran, yaitu menyebarkan instrumen untuk mengukur hasil penguasaan mufrodat siswa menggunakan instrumen tes. Berikutnya, menganalisis hasil evaluasi penggunaan media, menyusun laporan hasil implementasi media berbasis digital. Berikutnya, menentukan tindak lanjut pengembangan konten kosakata baru. Udah, Pak. Metriknya udah dibuat belum? Ini ya, Bu. Niki nggih. Sudah pindah screen belum, Bu? Belum. Belum ya, sebentar. Ini ya, Bu. Nih. Berikutnya terkait matrik tentang gagasan kreatif optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran digital untuk meningkatkan kemandirian. Oh, ini belum saya ganti, Bu, yang atas. Pemanfaatan media digital. Langsung saja masuk ke yang pertama, kegiatan yang pertama konsultasi dengan mentor, menyampaikan permohonan surat tugas untuk melaksanakan rancangan aktualisasi, outputnya resume bimbingan dari mentor. Berikutnya menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor, hasilnya adalah perencanaan kegiatan. Berikutnya mencatat saran atau masukan dari mentor, hasil outputnya adalah resume dan saran masukan dari mentor. Adapun nilai-nilai berakhlak sesuai dengan kegiatan tersebut adalah sebentar, Bu, saya belum ngecas laptop. Mau ngecas laptopnya, Bu, hampir mati. Sebentar, mohon maaf. Ya. Kelupaan dulu. Optimalisasi. Ini rencananya media pembelajarannya apa, Pak? Menggunakan Google Site, Bu. Semacam website. Website. Ya, ya, website dari Google. Orang jajal Canva itu, Pak. Nanti kan rencana diintegrasikan, Bu. Jadi buat mufrodatnya pakai Canva. Desainnya. Nggih. Itu soalnya judulnya jenengan kan urung ono media ini apa, Pak? Kalau Google Site termasuk media mboten, Bu? Lah nek jenengan judulnya optimalisasi pemanfaatan media. Oh iya, iya, Bu, mohon maaf. Mohon maaf, Bu, Ya sebentar, kan? Bu. Ini
lupa belum diganti, Bu. Apa judulnya apa? Ini sebentar saya Kan buka. jenengan kan untuk core isunya kan belum optimalnya media pembelajaran berbasis digital. Kayak mau meh podo Oke. karo Bunisa. Niki, Bu. Bunisa mau juga belum optimalnya penggunaan media interaktif. Maka Bunisa mau wong maca judul wis langsung ngerti kan? Nggih, Bunisa itu permasalahannya adalah belum optimalnya penggunaan media interaktif. Nah, maka terus judulnya ada Kurdispoli. Kurdispoli itu sebagai gagasan kreatifnya. Nah, Pak nggih. Irfan berarti ini ya, pemanfaatan platform Google Form dalam meningkatkan penguasaan mufrodat. Oke. Tapi kok core isunya nganu Pak? Kok core isunya belum optimalnya media pembelajaran berbasis digital ya mau? Nggih. Core isunya jenengan apa Pak? Kondisinya belum optimal ya, Bu. Lah ngene Pak, nek Nggih. core isune jenengan kuwi belum optimalnya media pembelajaran berbasis digital, ya berarti jenengan golek ngoptimalke media pembelajaran berbasis digitalnya dengan apa? Soalnya kalau saya baca judul ini, Pak, judul ini itu core isunya adalah apa? Penguasaan mufrodat, rendahnya penguasaan mufrodat siswa kelas 10 kan ngono, Pak. Oh, nggih, 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 Bu. Nah, nek jenengan itu core isunya belum optimalnya media, padahal sebenarnya bisa saja kita akan mendalami ya sebenarnya anak-anak itu penguasaan mufradatnya rendah, kira-kira untuk akar permasalahannya apa kan kayak gitu. Nggih, Nah, misalnya ya ini nanti ya biar antara core isu dengan judulnya match. Kalau Bu Husnunisa mau kan match ya, nggih. karena untuk ya gitu ya Pak. Siap, Bu. Oke. Oke, coba kegiatannya ke bawah dulu, Pak. Yang pertama tadi konsultasi, Ibu. Yang pertama konsultasi, yang kedua pemilihan media pembelajaran yang tepat. Di dalamnya ada berbagai macam media yang akan dipilih seperti Quizzes, Wordwall, dan Google Site, Kahoot, dan Padlet. Di sini kami memilih Google Site sebagai media utama berdasarkan kemudahan aksesnya dan integrasi fitur di mana Google Site ini nanti bisa diintegrasikan dengan berbagai macam platform seperti platform kuis, platform komentar, dan sebagainya. Berikutnya, kegiatan yang ketiga adalah membuat media pembelajaran Google Site. Yang pertama yaitu mendesain kosakata sesuai dengan kompetensi bahasa Arab kelas 10 menggunakan Canva. Outputnya file kosakata bergambar, poster, atau flashcard dalam format JPG. Berikutnya membuka platform Google Site, membuat laman baru dan mendesain tampilan sesuai kebutuhan. Outputnya adalah draft laman Google Site siap dipakai. Berikutnya mengintegrasikan teks, gambar, audio, atau video untuk memperkaya materi. Outputnya adalah halaman pembelajaran interaktif berisi teks kosakata, gambar, visual, audio, dan video. Berikutnya yang terakhir menyusun daftar kosakata atau mufradat dalam aplikasi atau platform. Outputnya adalah daftar kosakata atau struktur di Google Site. Bisa diakses kapan saja oleh siswa. Langkah yang keempat yaitu uji coba media pembelajaran Google Site. Yang pertama melaksanakan uji coba terbatas kepada beberapa siswa. Outputnya adalah diperoleh data awal penggunaan Google Site oleh siswa, baik dari akses, keterlibatan, dan kendala teknis dalam pelaksanaannya. Berikutnya mengamati respon, kesulitan, dan kemudahan siswa. Outputnya adalah tersusunnya laporan observasi yang memuat respon siswa, kemudahan, fitur, serta hambatan yang dihadapi. Yang berikutnya adalah menambahkan kuis berbasis Google Form, link video pembelajaran atau latihan online. Outputnya adalah Google Site yang terintegrasi dengan kuis Google Form dan video. Yang terakhir adalah memberi fitur navigasi sederhana agar siswa bisa belajar mandiri. Outputnya adalah Google Site dengan navigasi ramah pengguna sehingga siswa dapat belajar mandiri tanpa bimbingan langsung. Dan yang angka kelima, penerapan media pembelajaran Google Site dalam pembelajaran. Yang pertama adalah menyusun modul ajar dengan integrasi media Google Site. Outputnya adalah modul ajar. Berikutnya menerapkan media dalam kelas secara langsung. Outputnya adalah dokumentasi penerapan media pembelajaran. Berikutnya yang C, membimbing siswa dalam menggunakan platform secara mandiri di sekolah. Outputnya adalah dokumentasi kegiatan pembimbingan penggunaan platform Google Site. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut media pembelajaran.
Yang pertama adalah membuat instrumen tes untuk mengukur kemampuan mufrodat. Outputnya adalah instrumen tes yang setelah itu menyebarkan instrumen untuk mengukur hasil penguasaan mufrodat siswa. Outputnya adalah data tes penguasaan mufrodat. Berikutnya aja adalah menganalisis hasil evaluasi penggunaan media. Outputnya hasil analisis evaluasi. Yang D menyusun laporan hasil implementasi. Outputnya laporan implementasi. Dan yang terakhir adalah menentukan tindak lanjut pengembangan konten kosakata baru yang integrasi dengan aplikasi lain. Outputnya adalah rencana pengembangan berupa penambahan kosakata baru serta integrasi media pembelajaran lainnya. Demikian, Bu. Oke, baik, matur nuwun Pak Irfan. Oke, monggo selanjutnya. Nanti 3 orang saya review, baru nanti lanjut 2 orang lagi. Silakan. Saya Bu. Oke, Fatin, silakan. Saya mau izin share screen. Sudah terlihat ya Bu ya? Belum, udah. Sudah. Oke. Baik, ini saya akan memaparkan hasil dari tugas asinkronus. Saya memiliki 5 isu. Yang pertama, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tata tertib di MTS Negeri 3 Klaten. Ini dari sumbernya manajemen ASN karena kurangnya penegakan kedisiplinan pada siswa. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Ini termasuk Smart ASN yang berkaitan dengan keahlian guru, profesional guru. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana sekolah di MTS Negeri 3 Klaten. Ini termasuk manajemen ASN karena kurang optimalnya penggunaan fasilitas. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten, termasuk Smart ASN, juga berkaitan dengan guru. Yang kelima, belum tersedianya program penguatan deep learning bagi guru di MTS Negeri 3 Klaten. Ini termasuk manajemen ASN. Selanjutnya, kami tapis isu menggunakan APKL. Dari hasil tapisan analisis APKL yang mendapat peringkat pertama, yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Yang peringkat 2, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Yang peringkat ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tata tertib di MTS Negeri 3 Klaten. Yang keempat, belum tersedianya program penguatan deep learning bagi guru di MTS Negeri 3 Klaten. Yang peringkat kelima, belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana sekolah di MTS Negeri 3 Klaten. Selanjutnya, kami analisis menggunakan USG yang mendapatkan ranking pertama itu isu yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar peserta didik terhadap mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa terhadap tata tertib di MTS Negeri 3 Klaten. Berdasarkan itu, selanjutnya langsung ke Fishbone. Yang core isunya belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, berikut diagram Fishbone-nya yang berkaitan dengan MEN, itu gurunya. Yang pertama, kurangnya inisiatif dan kreativitas guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, khususnya digital. Selanjutnya, kurangnya kompetensi teknologi guru yang berkaitan dengan material. Yang pertama, kurangnya akses terhadap platform digital. Yang kedua, fasilitas TIK yang terbatas. Sedangkan dari metodenya, ketergantungan pada metode ceramah, tidak adanya pedoman standar penggunaan media.
Sedangkan milieu, keterbatasan fasilitas digital di kelas. Yang kedua, dukungan dari rekan sejawat yang rendah. Selanjutnya, langsung saya tampilkan metriknya ya, Bu ya. Ya. Berdasarkan core issue tadi, saya mengambil judul pemecah core issue, yaitu optimalisasi pemanfaatan word wall pada pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 MTS Negeri 3 Klaten. Untuk kegiatan yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan menyampaikan permohonan surat tugas melaksanakan aktualisasi. Outputnya yaitu resum arahan mentor dan surat tugas melaksanakan aktualisasi. Yang kedua, menyusun lembar observasi instrumen penilaian. Hasil outputnya lembar observasi dan instrumen penilaian pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan yang kedua, analisis materi dan aplikasi WordWall untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menyusun alur penyajian materi agar menarik, ringkas, dan sesuai dengan waktu pembelajaran. Outputnya alur penyajian materi. Yang kedua, melakukan pemilihan fitur yang akan digunakan pada pembelajaran. Outputnya hasil penggunaan fitur itu saya memilih match up pada aplikasi WordWall. Langkah yang ketiga, penyusunan modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi CP dan TP. Outputnya CP dan TP yang akan diajarkan. Yang kedua, menentukan sumber belajar. Outputnya daftar rujukan sumber belajar. Yang ketiga, menyusun asesmen. Outputnya lembar asesmen atau soal. Yang keempat, menyusun modul ajar, perencanaan pembelajaran. Outputnya modul ajar atau perencanaan. Yang E, menyiapkan soal-soal yang dimasukkan di aplikasi WordWall. Outputnya daftar soal tentang kosakata. Saya mengambil materi surat Al-Fajr ayat 15-18. Yang keenam, membuat soal model match up pada materi surat Al-Fajr ayat 15-18. Outputnya link aplikasi WordWall yang sudah siap digunakan. Kegiatan yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran dan bahan ajar sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Outputnya, media yang siap digunakan yaitu seperti laptop, internet, aplikasi interaktif, smart TV. Langkah kedua, melakukan asesmen awal. Outputnya hasil asesmen awal. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi WordWall. Outputnya dokumen pelaksanaan pembelajaran, dokumentasi. Yang keempat, melakukan observasi. Outputnya hasil observasi pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan asesmen. Outputnya hasil asesmen. Yang keenam, melakukan refleksi. Outputnya hasil refleksi. Untuk langkah yang kelima, yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, menyusun instrumen monitoring dan evaluasi. Outputnya instrumen monitoring dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan evaluasi. Outputnya data hasil monitoring. Yang ketiga, melaksanakan analisis hasil monitoring dan evaluasi. Outputnya data hasil analisis. Yang keempat, merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring. Outputnya rencana tindak lanjut. Yang E, menyusun laporan aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi. Seperti itu, Bu, yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Oke, sudah nggih? Sudah, Bu. Oke, baik. Saya ke Bu Husnunisa dulu, nggih. Bu Husnunisa, ini core isunya belum optimalnya penggunaan media interaktif. Judulnya adalah intinya sudah dimunculkan Kurdis Poli. Oke, sudah oke ya. Jadi dari judul
Di highlight sudah tahu mana core isu, mana gagasan kreatif yang akan dilaksanakan oleh Bu Husnunisa. Kemudian nanti tambahan ya Bu Husnunisa nopo kok jenengan kuwi dari media interaktif sing akeh kok milih monopoli Bu. Apa Bu? Mungkin bisa disampaikan ke saya dulu. Oh, enggak, Ibu. Terima kasih. Kenapa memilih monopoli? Menurut saya, eh, kalau smart ASN itu kan tidak harus digital, nggih, Bu. Ya, Yang monopoli yang digunakan itu kan monopoli permainan yang sering kita gunakan dulu. Jadi saya berbasis pengen gamifikasi lah menggunakan intinya. ya Nah, gamifikasi gini, dulu. jadi gini, ojo menurut jenengan. Oh, Jadi oke. jenengan harus punya data, data awal keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan monopoli. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam latar belakang itu, nggih, Bapak dan Ibu selain sing latsar iki mesti ono. Tapi mengko Bapak dan Ibu harus nulis ke apa? Paragraf tambahannya yang pertama adalah kondisi nyata kondisi ideal yang jenengan harapkan. Pembelajaran yang menarik adalah menggunakan media yang berbasis interaktif bla bla bla. Golek neng Google Scholar oke. Kondisi nyata yang ada di MTS ini mau kan yang deskripsi isumu kan wis komplit Bu. Engko pindahno ning nggone latar belakang. Kui khusus sing core isu tok. Nah, tentunya di situ akan muncul permasalahan belum optimalnya penggunaan media interaktif. Nah, media interaktif itu banyak. Makanya jadi kan jadi kegiatan akeh toh. Media interaktif ki ono kuisi sih ke. Nah, kenapa pilihannya Bu Husnunisa ini jatuh kepada monopoli? Tambahi data penelitian terdahulu, keberhasilan menggunakan, kelebihan menggunakan monopoli. Maka nanti di paragraf terakhirnya, di pendahuluan itu kenapa muncul judul penggunaan media interaktif Kurdis Poli. Ya, semuanya nanti seperti itu ya. Jadi ketika kita memilih itu kan nggak tiba-tiba Bapak dan Ibu tengah malam sholat tahajud terus metu ide monopoli. Monopora, ora kan? Maka dukung dengan penelitian terdahulu. Itu kan masuk ke dalam yang namanya kajian teori ya. Kajian teori itu bisa teori yang basis teori, bisa kajian teori itu bisa dihasilkan dari penelitian terdahulu. Oke. Kemudian di kegiatan nanti pokoknya dipastikan ya seluruhnya saja nanti di kegiatan itu harus ada POAC-nya. P itu planning, oke. O-nya adalah organizing, actuating berarti ada implementasinya dan ada controlling. Controlling nanti termasuk evaluasi di situ. Kemudian nanti pada keterkaitan dengan agenda 2 biar menunjukkan yang melaksanakan jenengan Bu Nisa nanti ditambahi. Saya melaksanakan kegiatan konsultasi dengan komunikasi yang baik. Nanti ditambahi dengan subjek saya, oke? Kemudian untuk ini tadi ya, eh, ini itu sebenarnya itu CPC po TPC toh Bu? Ya keliru ya kudune iki ya saka CPC wong CP iki diturunke dadi TP, mosok TP ning CP ya malah keliru walik kuwi Bu. Gawe kuwi kan saka CP, TP, ATP lagi gawe sing jenenge modul ajar. Ngono ya Bu Nisa, sing guru padha wae kabeh lho ya. Terus Nggih, Bu, aja siap. munculke nilai karakter. Saiki wis ora enek, saiki jenenge dimensi profil lulusan. Ya walaupun isinya ki karakter. Dimensi profil lulusan ana 8, engko Bu Nisa nentokke dari 8 itu yang mau dipilih yang mana. Berarti itu Ya, ojo dimunculkan, karakter Ibu. nanti isinya di situ macam-macam, Bu. Ada Oh, keimanan, ada bernalar kritis, ada kreatif, ada kewargaan. Nanti cari aja. 8 dimensi profil lulusan berdasarkan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Aku apa lek pendidikan ini? Ya, saya kan wis ora ana nilai karakter ora enek. Oke ya. Kemudian nilai karakter nanti diganti itu urutannya tahapan ya perencanaan, analisis CP dulu, TP, ATP baru gawe modul ajar. Oke.
Kemudian Pak Irfan, ben jenengan mengko orang ganti kegiatan Pak. Jenengan ngene wae. Eh, ben jenengan ora ganti karo isu barang. Karo isune jenengan mau kan anu wae ganti wae kan Google Site itu kan platform digital toh Pak. Nggih, nggih, Bu. Belum optimalnya pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran. Ngono wae Pak. Siap, Bu. Ada jenengan mumet lah Google Site rak media lah. Napa karo isumu media lah? Wong karo isune media kok gagasane rak media yo ora nyambung kok Pak. Nggih, Bu. Malah jenengan judule malah sing dimunculke kemampuan mufrodat kan tambah ra nyambung meneh. Ngono ya Nggih, Bu. Pak. Nggih, Nah, nanti core isunya dimunculkannya platform pembelajaran digital aja. Sebenarnya kan kalau Google Site kan merupakan sebuah platform kan. nggih. Lah, engkau juga Berarti sama dengan Bu Husnunisa tadi ya. Jenengan juga nanti menyampaikan kelebihannya nopo toh Pak Irfan kuwi kok platform digital akeh nopo sing dipilih kok Google Site. ya, Bu, karena Google Site itu bisa menjadi wadah wadah digitalisasi pembelajaran materi-materi yang Nah, utamanya sih gini itu Bu, nak saya cerita nggak apa ya Bu ya ya? ya ya. Ini kan sebenarnya bahasa Arab itu secara mufrad itu kan kebanyakan di buku sekarang itu tidak ada visualisasinya untuk mufradatnya. Hmm. Kemarin berbicara sama beberapa rekan guru dan masih apa namanya anak-anak cenderung takut Bu kalau untuk hafalan karena notabene kan guru bahasa Arab itu kadang dikatakan galak kayak gitu Bu. Beliau sendiri yang cerita ke saya. Nah, makanya saya tawarkan solusi gimana kalau misalkan mufradat ini divisualisasikan aja Pak, misalkan melalui apa namanya media digital. Saya tawarkan sebelum itu kan saya pakai aplikasi download di apa namanya di Play Store Bu. Tapi setelah saya bertemu dengan mentor, kebetulan mentor juga guru bahasa Arab, beliau itu ingin Itu bagus ya ngomong. ingin apa namanya intinya kedepannya itu semua materi bahasa Arab itu bisa masuk ke dalam satu wadah kayak gitu loh Bu. Nah, saya Apa? menawarkan Google Site seperti itu. Itu makanya biar antara core isu karo judulnya kuwi sinkron ya berarti nanti diganti aja ya. Mosok judulnya memunculkan apa kemampuan mufrodat kok ikune ning gone kan rak pas ngono ya Pak ya. Oke. Berarti yang Eh, mufradat tidak perlu diangkat nih Bu, kalimat ora mufradatnya. ora usah to lah ning jenengan meh nganggo kuwi. Ya nanti ukurannya nggak apa-apa, tapi ora usah Hmm. dimunculke ning judul kok Oh, Pak. nggih, 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 nggih Bu. sebagai sebagai sebuah bentuk optimal. Kan nanti kan jenengan lihat toh Pak pada akar permasalahannya kok akhirnya misalnya di kepala ikannya itu platform eh, digitalnya itu belum optimal itu nanti kira-kira penyebabnya apa saja kan nanti bisa disampaikan di situ. Nggih Bu. Ya. Oke, Ya, lanjut Bu. tenun. Bu Fatimah ini sudah oke ya, sudah menampilkan word wall gitu ya. Word wall cuman sayangnya anu Bu, jenengan deskripsi isune kurang rinci koyok Pak Irfan atau Bu Nisa. Core isune jenengan data sudah ada. Terus jenengan itu dampaknya belum ada jika isu itu belum diselesaikan belum ada. Terus penjelasan itu kenapa masuk manajemen ASN dan smart ASN itu juga kurang nampak ya Bu. Nanti di highlight gitu ya. Kenapa kok manajemen ASN? Karena ini misalnya masuk tadi ini terkait dengan peran dari seorang PNS maka di situ masuk sebagai manajemen ASN misalnya seperti itu. Core isunya belum optimalnya apa mau? Belum optimalnya apa mau Bu? Pemanfaatan digital ya. Manfaat aplikasi. Belum aplikasi digital belum aplikasi digital makanya nganggo virtual ini juga sama dengan Bu Nunisa dan Pak Irfan kenapa jenengan milih virtual nanti sampaikan di latar belakang kemudian untuk eh, apa namanya untuk kegiatannya juga nanti dipastikan ya tata urutannya. Kemudian untuk outputnya ya nanti tentunya bisa bentuknya kalau tadi kan jenengan gini apa gimana file match up berarti nanti kalau dokumennya itu kan screenshotan gitu aja Bu screenshotan yang bentuknya apa fitur fitur
mau apa ya titik-titik pokoknya mau fitur match up itu tulisanku dhewe aku tapi lali dhewe. Nah, engko diganti screenshot fitur match up. Ngono ya, Bu. Oke, mungkin satu lagi Bapak dan Ibu. Nanti yang 6 hari Kamis kayaknya kalau Kamis saya agak bisa panjang waktunya. Nanti Kamis saya kasihkan terakhir. Kita masuk di kisaran jam setengah dua nanti ya. Kamis itu saya ngajar setengah 12, setengah satu. Ya jam 2 lah. Jam 2 nanti lumayan kan. Tekan jam 4 saya tambahi supaya nanti berapa 7 orang yang belum gitu ya. 7 orang yang belum nanti bisa melakukan paparan gitu nggih Bapak dan Ibu karena tidak. Oke Bu Ayu dulu nggak apa-apa tak tambahin satu ya biar yang 6 nanti besok Kamis nggih. Monggo Bu Ayu. Ini saya menyampaikan rancangan aktualisasi saya Bu gede dimulai dari sithik Bu tugas 13, tulisannya 14, cilik dan nih. 15. Bu gede sithik Bu aku mripate wis kayak esuk ini ngarep laptop wis prepet-prepet. Ya Cukup. oke Bu. Jadi, untuk judulnya optimalisasi media cloud terintegrasi dalam pengelolaan arsip digital di Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Saya mulai dari deskripsi isunya. Untuk hasil scanning, saya mendapatkan 5 isu. Yang pertama adalah belum disiplinnya jadwal penerbitan jurnal ilmiah sehingga menyebabkan publikasi tidak berjalan konsisten dan tepat waktu. Bu kameranya matikan Bu kok suaranya kok pedot-pedot ya. Itu yang Lanjut Bu kok suaranya tak cepat. Ya lanjut. Untuk isu yang kedua, yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip digital sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pencarian data dan dokumen. Di sini termasuk dalam isu Smart ASN. Selanjutnya, yang ketiga, minimnya sosialisasi kalender akademik yang mengakibatkan mahasiswa kesulitan memperoleh informasi secara tepat waktu yang berkaitan dengan isu manajemen ASN. Yang keempat, belum optimalnya pembaruan website dan media sosial program studi ekonomi syariah sehingga informasi yang ditampilkan kurang up to date. Dan yang terakhir, belum sesuainya pedoman praktik kerja lapangan atau PKL dengan kurikulum OBE sehingga pelaksanaan PKL kurang mendukung capaian pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan 5 isu itu, saya analisis menggunakan APKL dan USG sehingga menghasilkan satu core isu yaitu di sini Bu, di dalam diagram diskon, core isu yang saya peroleh yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip digital di program studi ekonomi syariah sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pencarian data dan dokumen. Dalam diagram fishbone ini, saya mengambil beberapa penyebab. Yang pertama dari manpower, yaitu tingkat rotasi pada pimpinan pengelola program studi. Yang kedua, tidak adanya pelatihan digitalisasi arsip. Kemudian dari material, cloud penyimpanan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Juga terdapat file yang duplikat dan menumpuk. Untuk aspek metode, belum ada panduan pengelolaan arsip digital, struktur folder yang tidak konsisten, juga penamaan file yang tidak seragam. Kemudian yang terakhir dari milieu atau lingkungan kerja, masih kurangnya koordinasi antar dosen dalam pengelolaan file dan kurangnya monitoring berkala. Kemudian dari core issue itu, saya mengambil judul aktualisasi yaitu optimalisasi media cloud terintegrasi dalam pengelolaan arsip digital Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Adapun matriks kegiatan untuk mendukung aktualisasi ini, yang pertama adalah melakukan konsultasi perencanaan dengan pimpinan terkait pengelolaan arsip digital Prodi Ekonomi Syariah. Gimana tahapannya? Yang pertama adalah menyiapkan bahan konsultasi, kemudian menghubungi pimpinan untuk konsultasi, melakukan konsultasi dengan pimpinan, mencatat poin-poin hasil konsultasi, dan menindaklanjuti hasil konsultasi.
dengan output yang dihasilkan yaitu bahan konsultasi, jadwal konsultasi dengan pimpinan, hasil notulensi, catatan poin-poin konsultasi, dan draft rancangan tindak lanjut hasil konsultasi. Kemudian di sini juga ada keterkaitan dengan nilai dasar berakhlak dan juga kontribusi setiap kegiatan terhadap visi misi organisasi. Juga ada dampak yang mungkin terjadi apabila kegiatan yang saya lakukan itu tidak berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu konsultasi tidak berjalan efektif, sehingga arahan pimpinan menjadi terabaikan. Dan yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan instansi. Selanjutnya, untuk kegiatan nomor 2, yaitu menyusun panduan penamaan file arsip digital. Untuk tahapannya adalah mengidentifikasi permasalahan terkait penamaan file yang ada saat ini, mengumpulkan referensi format penamaan file digital dari berbagai sumber, menyusun draft panduan penamaan file sesuai dengan kebutuhan prodi, melakukan konsultasi draft penamaan file, meminta masukan dari rekan sejawat untuk penyempurnaan panduan, dan yang terakhir adalah finalisasi panduan penamaan file. Di sini, apabila kegiatannya tidak menerapkan nilai berakhlak, maka panduan penamaan file yang disusun hanya berdasarkan pengetahuan dan opini pribadi dari saya sebagai penulis tanpa mempertimbangkan umpan balik dari pimpinan dan rekan sejawat. Dan yang kedua, panduannya tidak akan sesuai dengan kebutuhan bersama sehingga kurang efektif apabila digunakan dalam pengelolaan arsip digital. Setelah itu yang ketiga adalah membuat video tutorial penggunaan panduan, di mana tahapannya yang pertama adalah menyusun alur isi video tutorial, merekam proses simulasi penamaan file pada Google Drive sebagai media cloud terintegrasi, membuat narasi video, mengedit video agar ringkas dan mudah dipahami, finalisasi video tutorial penamaan file pada Google Drive. Dampaknya jika tidak menerapkan nilai berakhlak adalah video tutorial yang dihasilkan tidak menarik dan tidak dapat membantu dosen dalam memahami panduan. Tahapan ketiga, sosialisasi panduan dan video tutorial. Yang pertama yaitu membagikan panduan penamaan file kepada dosen di program studi, mengunggah video di Google Drive program studi, menyampaikan informasi singkat tentang manfaat penggunaan panduan, memberikan contoh praktis penerapan panduan dalam beberapa arsip terbaru. Kemudian yang terakhir, monitoring dan evaluasi penggunaan. Yang pertama, saya menyusun instrumen monitoring dan evaluasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, melakukan analisis, merencanakan tindak lanjut berdasarkan analisis hasil monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan aktualisasi. Dampaknya, ini yang pertama, kelemahan dari kegiatan optimalisasi pengelolaan arsip tidak dapat diketahui. Dan yang kedua, tidak dapat dilakukan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan, sehingga arsip tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu, Bu Ratna. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya tak tanya dulu, jenengan itu dosen atau apa di TU juga? Dosen, tapi penempatan tahun pertama di TU, Bu. Iki J. Masih? Nah, nanti jenengan disclaimer dulu di awal ya Bu. Disclaimer di awal dulu, eh, berarti ini kan nanti ketusinya kan sebenarnya bukan tusi jabatan ya, tetapi lebih pada ketusi organisasi karena kan yang diangkat core isunya jenengan tadi kan yang terkait digitalisasi arsip gitu kan. Hmm. Terus mau judulnya apa? Mendigitalkannya nganggo apa? Coba judulnya apa? Dengan media cloud. Oh, nganggo cloud itu nanti rencananya cloudnya siapa Bu? Sudah ada, Bu. Maksudnya Sudah ada lulusan dari apa? prodi, tapi belum Oh, wis dipakai. berapa Bisa. berapa giga? Kalau Pengen terakhir saya lihat itu 150. Pak iki cek kosong. Masih. Sudah isi, tapi Nanti bahan rencana yang bakunya. didigitalkan arsip tahun piro sampai piro? Kalau 2025 sampai yang ada di situ, Bu. 2000. Sampai arsip terakhir yang sudah ada di Google Drive-nya. Tahun piro sampai piro? Dari tahun berapa sampai tahun? 2025 ke bawah. Nah, ya sampai ke bawah iki tekan piro? Sebenarnya kan saya belum lihat semua arsipnya, Bu, karena Nah, baru ada iki engko pergantian sesuk mesti bakal isinya. ditekokke, Bu. Kayak winginane sing ning KUA digitalisasi arsip KUA. Pirang tahun.
setahun kuwi mengko iki soalnya kaitannya apa Bu? Jenengan nanti akan implementasinya kan berapa yang mau didigitalkan kayak kayak yang di KUA kuwi kan nyekeni buku nikah terus tak tekoki 5 tahun lah tak tekoki nek setahun piro akte nikahe 200 ya tak jauh sanggup jenengan nyekeni 1000 aku mending ngono. Ya ini perlu kita pikirkan karena kan nanti kita itu kan ketika melakukan kegiatan aktualisasi kan kita hanya punya waktu 1 bulan. 1 bulan itu pun kan tidak hanya implementasinya kayak ini toh. Mestinya kan diawali kan Oke. masih 3 hari pertama atau minggu pertama gue koordinasi sih nanti minggu akhirnya aku jenengan gue gawe laporan dan seterusnya maka paling kegiatan implementasinya ki ya misal lo akeh ki 3 minggu lah maka perlu nanti jenengan pertimbangkan ibu pertimbangkan juga gitu ya untuk berapa tahun kemudian mungkin kira-kira itu jumlah arsipnya berapa dan seterusnya jenengan jangan terlalu memberatkan jenengan intinya gitu Bu Ayu. Oke, jangan terlalu memberatkan jenengan Oke. gitu ya. Oke. Kemudian juga nanti ditambahkan di dalam latar belakangnya, nggih, kenapa kok memilih Cloud gitu ya, kelebihannya apa dan seterusnya ya, supaya nanti orang itu ketika membaca latar belakang itu langsung kayak klik gitu loh. Oh, ini nopo. Jadi jenengan itu gagasan kreatif yang jenengan sampaikan itu kan sudah ada orang lain gitu ya yang memanfaatkan atau menggunakan dan itu ternyata jitu atau berhasil. Itu ya, Mbak. Ayu. Jadi nanti jenengan ketika paparan besok ya jenengan sampaikan karena nanti kalau dilihat dari covernya dosen nanti pasti akan dipertanyakan. Jadi nanti ditambahi bahwa jenengan memang SK-nya adalah calon dosen tetapi saat ini diberi tugas tambahan di dekanat ya atau di jurusan. Di akademik. Oh, di bagian akademik ya, di bagian akademik fakultas atau universitas? Fakultas, Bu. Fakultas. Nah, itu nanti disampaikan. Jadi disampaikan dulu di awal itu karena memang rata-rata kan kalau sekarang yang dosen itu kan sudah masuk semester baru ini kan rata-rata sudah masuk ke kaitannya dengan dosen. Tadi saya pikir yang diangkat yang kaitannya panduan apa kayak mulai kaitannya OBE tak kira ternyata tidak ya. Maka nanti Mbak Ayu lebih ke disclaimer dulu di awal gitu ya, disclaimer dulu di awal untuk apa namanya untuk tusi panjenengan itu selain di dosen itu masih di saat ini masih diperbantukan itu ya atau diberi tugas di bagian bidang akademik ya. Nanti coba dilihat Mbak kira-kira ini nanti yang mau didigitalkan berapa ya supaya nanti ketika ini nanti biasanya kadang ada yang menanyakan penguji itu berapa lama arsipnya yang didigitalkan itu nanti perlu diberi pembatasan di rancangan aktualisasinya. Ngoten nggih Mbak Ayu? Oke, Bu, mau konfirmasi. Nggih. Ya, sebenarnya kan dokumennya itu sudah ada, tapi tersebar, Bu. Jadi kebanyakan itu masih di perangkat pribadi dosen atau di Nah, yo misalnya jurusan. jaluki kan jenengan yo tetep butuh waktu toh. Oke, Lah berarti engko nek dosane kalau mbok seperti jaluk itu akan. nek pas wonge ra enek ning kono. Engko nek Oke, JRCP ilang barang mungkin kan bisa jadi kan. Ya ini oke. pertimbangkan. Oh, oke. Ya kan nanti kan berarti kan itu masih ada di komputernya siapa, di siapa gitu kan. Aku kan jenengan kan mestinya kan minta kan. Nah, Oke, ini Bu. gak perkara gampang Bapak dan Ibu. Saya pernah pada posisi Mbak Ayu dulu waktu zaman CPNS di 2005. Saya diberi tugas oleh pimpinan kon gawe sertifikat pelajar. Sudah berjalan 60 angkatan. Saya tiba-tiba disuruh itu sudah kadung jalan 60 angkatan. Aku ora ngerti ceritanya A, B, C, D. Ngerti-ngerti aku mau ngeprint sertifikat. Lah bar iku saya bilang, ini saya waktu itu dikasih file zaman ini urung paperless ya. Aku dikasih file apa jenenge file persyaratan peserta sak mene sak tumpuk. Tak deloki tok. Batinku lah aku kon ngetik sak mene akeh ya kon ngetik ora masalah. Lah tapi kan aku nek kesalahan macem-macem toh. Dan ternyata betul Bu, akhirnya saya bongkar file di bukan di laptop ya di komputernya teman-teman itu nyari file data peserta kan podo karo jenengan. Bapak dadekke siji. Dari hasil pencarian itu Bu, ternyata ada yang nggak ketemu. Akhirnya dia nggak ketemu apa yang saya lakukan karena saya waktu itu adalah untuk gaya sertifikat, ya akhirnya saya ketik. Lah bisa jadi nanti Mbak Ayu juga akan mengalami hal yang sama. Golek arsip iki ora enek.
Lah ning tiba lali lek ndokok ini makanya ini perlu kita pastikan. Maksudnya jenengan ini mau dibatasi yang arsip apa atau mau berapa lama waktunya itu monggo dipertimbangkan. Paling tidak jenengan itu sing penting pesenku engko iso implementasi. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Ratna. Oke ya, gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, nggih, mungkin sudah cukup ya. Besok kita ketemu jam besok Kamis ya. Kamis ya, Kamis nanti kita ketemu ya jam eh, eh, 2 lah. Jam 2 atau kalau saya bisa rampung gasi mungkin ya setengah 2 juga nggak apa-apa. Nanti saya info lagi nggih. Melihat perkembangan nanti di hari Kamis ya sekitar jam setengah 2 jam 2 lah biar nanti kita bisa agak 1,5 jam karena kan besok masih ada 6 orang ya ini tadi 1 jam aja 4 orang ya masih ada 6 teman-teman yang belum papar. Oke Bapak dan Ibu terima kasih untuk hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Wabarakatuh.